Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners mengenai kesaksian atau cerita dari beberapa warga di Tapanuli Tengah yang selamat ini pasca bencana banjir. Mereka menceritakan bagaimana kondisi saat itu mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri hingga akhirnya selamat. Dan selain itu juga ada satu bangunan yang tetap berdiri kokoh meski dihantam air bah banjir bandang untuk akhirnya bisa menyelamatkan beberapa nyawa warga di sekitar lokasi. Gereja Kristen Protestan Indonesia atau KGPI, maksud kami GKPI di Kelurahan Huntana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapteng atau Tapanuli Tengah menjadi saksi bisu ganasnya banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Hingga kini bangunan gereja ini masih kokoh berdiri meski bagian dalamnya penuh lumpur, Tribuners. Dan bagian luar gereja ini juga dikelilingi oleh ribuan kayu gelondongan baik dari belakang, samping, dan dari sisi manapun. Keberadaan gereja ini dikabarkan menjadi penyelamat bagi nyawa warga sekitar. Salah satunya adalah nyawa Juwita dan juga keluarganya. Air bah yang saat itu datang dari arah perbukitan belakang pemukiman penduduk dengan tanpa aba-aba memaksa Juwita dan anak laki-laki serta suaminya ini yang sempat menyelamatkan diri meninggalkan rumah untuk bisa lebih eh, selamat begitu ya di tempat yang lebih aman yakni di gereja ini. Dan sebelum air semakin membesar, mereka masuk ke dalam rumah mengeluarkan beberapa barang-barangnya begitu. Kemudian mereka naik ke atas kulkas dan beberapa rak kayu. Di antara hidup dan mati ketiganya ini tak berhenti berdoa di sepanjang air, lumpur, kayu, bahkan bebatuan yang porak-poranda di perkampungan. Selama 8 jam lebih mereka berdiri di atas beberapa barang-barang yang ada. Dan sepanjang waktu itu juga mulut mereka tidak berhenti untuk berdoa agar mereka mendapatkan keselamatan dari banjir bandang yang saat itu tengah menerjang. Dan dalam hal ini kondisi itu juga ya dikatakan oleh korban selamat ini salah satu penyelamat mereka adalah bangunan gereja yang masih berdiri kokoh hingga saat ini yang berdiri di samping rumahnya. Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI itu tepatnya berdiri di samping rumahnya, menahan adanya air, kayu, dan juga bebatuan yang menghantam rumahnya. Banjir yang seharusnya meluluhlantahkan rumah dan juga memecahkan kanan kiri rumah itu lantaran dengan adanya gereja, dirinya dan keluarga dikabarkan selamat. Lokasi gereja ini memang masih kokoh berdiri, Tribuners, meski dalamnya ini penuh dengan lumpur. Dan selain itu, Juwita mengatakan pada saat itu November lalu pada Selasa 25 November 2025 saat itu hujan deras mengguyur kampung mereka sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan tiba-tiba air sungai berjarak sekitar 100 meter dikabarkan mulai naik dan mereka ini sempat mengira banjir bandang itu hanya terjadi untuk menahan sehingga menahan bertahan di rumah mereka saja. Namun tiba-tiba banjir bandang ini menerjang seluruh pemukiman tanpa adanya diduga. Dan dalam situasi ini mereka bertiga bertahan menyelamatkan diri, meninggalkan rumah, dan bertahan di gereja tersebut, Tribuners. Dan sampai akhirnya mereka bertahan di gereja itu dan mereka juga mulai lega karena perkampungannya ini juga tidak kebanjiran begitu dan mereka selamat dari musibah ini, Tribuners. Selain itu, selain keluarganya hampir tewas disapu banjir, Tribuners, salah satu warga yang bernama Juwita ini juga harus bertahan hidup tanpa adanya listrik dan bertahan di tenda samping rumahnya begitu. Juwita ini tetap bertahan gelap-gelapan hampir 3 minggu, Tribuners, meski banjir bandang hampir yang menghilangkan satu perkampungan dan juga 4 kelurahan yang ada di Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, nih Juwita memilih untuk bertahan di rumahnya. Mereka mendirikan tenda sebagai atapnya ini dan terjadi sampai 3 minggu terakhir begitu ya pasca bencana mereka harus menjalani kehidupan di sini dengan
bantuan seadanya, yakni mie instan, pakaian bekas yang terlihat di lokasi, begitu. Dan Juwita menganggap alasannya untuk bisa, bertahan di tenda pengungsian itu lantaran, di pengungsian itu dikatakan tidak cukup dan tidak nyaman. Jadi mereka memilih untuk kembali ke rumah mendirikan tenda, sehingga mereka, saat itu mereka sempat mengungsi, namun pada akhirnya mereka kembali ke rumah mereka dan menggunakan tenda di samping rumah mereka. Selama tinggal di samping rumah, ini Juwita juga merasakan adanya kekhawatiran dan juga trauma ketika adanya hujan turun dan air mulai deras. Keluarga ini, lagi-lagi dirundung dengan adanya trauma tersebut, Tribuners. Dan sempat juga selama tinggal di bawah tenda gelap-gelapan karena tidak ada listrik. Untuk memasak makanan pun mereka terpaksa menggunakan kayu bakar sisa-sisa banjir lantaran tidak adanya gas LPG. Diharapkan dari adanya kondisi ini, Tribuners, Juwita berharap pemerintah segera bisa memulihkan keadaan dari lokasinya untuk bisa memperbaiki rumah yang rusak. Begitu pula dengan adanya kondisi listrik bisa segera dipulihkan dan perekonomian segera diharapkan dapat kembali pulih. Sementara itu dalam, kondisi banjir tersebut yang beberapa waktu lalu terjadi dan menggemparkan di seluruh tanah air begitu ya. Ini juga ada cerita dari salah seorang warga, yakni adalah keluarga pendeta dan istrinya. Ini yang membagikan ceritanya di mana pada saat kondisi Tapanuli Tengah waktu itu diterjang banjir begitu, dan Pendeta Irwaner masih merasakan mukjizat dirinya bisa selamat setelah dirinya memanjat pohon dan menaiki bukit Tribunus. Sementara sang istri ini Pendeta Lea Valaine ini terbawa air, banjir dan tewas begitu ya. Jenazah ditemukan sejauh 3 kilometer dari kediaman mereka. Dan ditemukan lantas jenazahnya dimakamkan pada Senin 15 Desember 2025 dan jenazah sang istri ini baru ditemukan pada Minggu 14 Desember 2025, di mana langsung dimakamkan jenazah ini, istri ini di Kelurahan Sibulan Nalambok, dan anaknya bernama Betty Trivena ini adalah anak ketiga dari korban, menceritakan bagaimana detik-detik banjir bandang itu menerjang wilayah mereka saat wilayah mereka ini diguyur deras, hujan deras beberapa hari. Dan saat itu tiba-tiba saja mendengar suara keras kayu menghantam pintu saat pagi hari saat mereka sedang sarapan, dan tiba-tiba saja kayu besar itu masuk ke pintu rumah, dan saat itu sekejap air bah serta material longsor dengan cepat menimpa rumahnya, dan naas pada saat itu dari ibu pendeta dari Lea Valani ini tidak bisa terselamatkan begitu ya. Dan saat itu namun dari korban yang selamat bisa menyelamatkan diri dengan melompat dan menyelamatkan diri dari banjir itu dengan menaiki perbukitan dan berhasil kembali menyeberangi sungai Tribuners. Mereka menyebut hal ini merupakan mukjizat karena pada saat itu adalah situasi yang sangat sulit dan begitu parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.